lagi di UGM Podcast. Halo Hai kawan kawan UGM, kita jumpa lagi di UGM Podcast. Dan di episode kita kali ini, Dit, kita akan ngobrol-ngobrol seru bersama dengan teman-teman dari tim Gamma Force. Yes, Bahkan betul. nggak cuman anggotanya ya, tapi kita ngobrol juga sama dosen pembimbingnya dan dari Direktorat Kemahasiswaan Yes, juga. betul sekali. Sekilas Gamma Force ini adalah tim riset mahasiswa ini yang bergerak di penelitian soal pesawat tanpa awak atau UAV. Mereka sudah banyak sekali menorehkan prestasi, lebih dari 7 kali bahkan. Nanti kita akan bahas keseruan dari tim Gamma Force ini di episode podcast kali ini. Selamat menonton teman-teman. Oke, dan sekarang di studio podcast kita sudah kedatangan tim riset dan inovasi yang meneliti tentang kapal pesawat tanpa awak ini ya. Kalau saya tidak salah, nanti kita akan ngobrol lebih jauh. Sudah hadir ada ketua tim, ada pembina dari Gamma Force. Kalau ketua timnya ada Mas Fadli di sini. Benar ya? Benar. Kalau pembina dosennya ada Mas Friski dari FMIPA. Ini ada juga Pak Hempri Betul. dari Direktorat Kemahasiswaan. Yang sangat famous juga ya teman-teman mahasiswa. Betul, selamat siang waktu Jogja pokoknya. Dan Terima selamat kasih. datang di UGM Podcast Yes. teman-teman. Yes, Tepuk luar tangan biasa. dong. Keren banget. Kita hari ini akan bahas Gamma Force teman-teman. Yang mana Gamma Force ini nanti kita kulik lebih jauh lagi ya. Betul. Tapi memang kabarnya ini tim riset dari mahasiswa yang memang berprestasi sekali ya. Menang berapa kali berturut-turut? Lebih dari 7 kali berturut-turut. Ini sudah menciptakan pesawat tanpa awak atau UAV yang sangat bagus sekali. Dipakai lomba di KRTI dan juga level internasional. Semua sudah menyabet gelar juara luar biasa. Kita Luar akan biasa. bahas lebih lanjut, lebih dalam lagi gitu ya Mbak Astri ya. Betul, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, kayaknya kita perlu tahu dulu dan kita perlu kenalan dulu ya. Yes. Mungkin aku nanya ke Mas Fadli dulu ya, dijelasin ke kawan UGM sebenarnya Gamma Force itu gimana sih? Terus ceritain juga dong sukses story kalian sampai sejauh ini. Jadi Gamma Force sendiri adalah salah satu tim komunitas riset yang ada di UGM karena di UGM ini kan banyak banget komunitas riset. Nah, kita itu adalah salah satu tim komunitas riset di bawah universitas, di bawah Ditmawa yang kita fokusnya adalah melakukan riset mengenai pesawat tanpa awak atau UAV. Mungkin kalau teman-teman lebih gampangnya itu drone gitu. Nah, kemudian untuk prestasi kami sendiri itu kami sudah sejak dari 2013 itu sudah melakukan riset tentang UAV, namun untuk Gamma Force sendiri mulai dibentuk di tahun 2015 di mana KRTI pertama itu diadakan. Nah, dari 2015 hingga 2025 itu alhamdulillah kami sudah berhasil meraih 8 kali gelar juara umum. Yang terakhir tahun kemarin di Padang di KRTI 2025 kami kembali mengembalikan kejayaan kami lagi dengan meraih gelar juara umum yang ke-8 kali seperti itu. Luar biasa. 2026 belum berarti? 2026 nanti. Nah, kita juga mohon doa dan dukungan dari teman-teman UGM dari Ditmawa untuk ya mendoakan kami semua forever lah. Semoga Pasti. di KRTI 2026 ini kami kembali menjadi juara umum dan di semua kategori berhasil meraih medali seperti itu. Amin. Ya Rabbal Tapi Alamin. apa yang menjadi pembeda yang mencolok dari Gamma Force dan mungkin tim atau UKM atau mungkin komunitas lain di UGM? Nah, satu yang unik dari Gamma Force dan mungkin beda dari teman-teman komunitas lain. Kalau Gamma Force ini tuh terkenal dengan anggotanya yang cukup banyak. Dan mungkin dari Pak Hempri atau mungkin dari Ditmawa itu sudah tahu bahwa Gamma Force ini salah satu tim yang anggotanya itu besar, Mas. Untuk tahun Berapa 2026 ini anggotanya itu ada sekitar 100 orang, Mbak. Kurang lebih 100 orang. Nah, itu dibagi menjadi ke 5 subtim. Ada Viakra Aeromapper, Rasayana, Viracakra, Vayu Astra, dan juga KG Suara. Nah, dari 100 orang itu kami bagi menjadi 5 subtim dan di sana mereka riset masing-masing karena 5 subtim itu juga 5 kategori lomba yang berbeda. Dan ya dengan sebanyak orang itu kami berhasil melakukan kolaborasi, kerjasama, dan juga komunikasi tim yang bagus. Dan ya akhirnya kita bisa meraih prestasi-prestasi yang telah didapatkan selama ini. Oke, berarti 100. Ya, Banyak 100 orang. Oke, 100. Itu berarti per tahun kan kayaknya oprek-oprek Iya. gitu ya. Itu juga sebanyak itu juga peminatnya atau Iya, mungkin more sebanyak dari itu. 100 gitu ya. Sebanyak itu juga. Lebih dari 100 biasanya Itu kalau oprek per diikuti tahun. nggak cuma mahasiswa fakultas tertentu. Nah, ya, jadi Gamma Force karena di bawah universitas ya, Pak. Jadi itu kami
membuka open recruitment untuk semua mahasiswa UGM tanpa terkecuali dari fakultas manapun, baik dari teknik, MIPA, vokasi, Visipol, hukum, filsafat. Sosum juga bisa. Boleh, juga, iya berarti boleh Mas, boleh. Gamma Force kan terkenalnya mungkin karena MIPA, komputer dan sebagainya, tapi Sosum juga bisa ikut. Sosum juga bisa ikut karena di Gamma Force ini kita tidak hanya belajar mengenai teknikalnya aja Mas, tapi gimana kita bisa memanage sebuah tim karena ada manajer, kemudian gimana kita melakukan publikasi yang bagus karena ada tim media kreatif seperti itu. Oke. Menarik banget ya. By the way, ngomongin tentang memanage tim kayak gitu kan, pasti tidak terlepas dari peran pembina yang juga keren gitu kan teman-teman. Berarti langsung sama Mas Fadli. Frisky. Berarti langsung sama Mas Frisky. Mas Frisky ini kalau saya tidak salah, ini dosen di Fakultas MIPA Mbak Astri. Benar nggak Mas Frisky? Ya betul. Berarti tidak salah. Tidak salah. Tidak. Tapi saya perlu pembenaran dulu antara Elins atau Ilkom. Saya agak lupa sih. Saya ini di Elins. Elins ya, Elins, elektronika betul. instrumentasi ya. Iya, elektronika dan instrumentasi. Oke. Langsung nanya boleh ya? Oke, silakan. Mari. Oke Mas, proses pembinaannya mahasiswa tuh gimana tuh? Proses pembinaan Jadi mahasiswa. pembina dari tahun? Kalau dari saya sendiri ya, sendiri sudah dari lama ya. Pertama kali 2013. Oh iya. 2015 lebih tepatnya. Oke. 2013 kan Awal masih Gamma Force lah. belum ada juga. Nah, dari saya sendiri langsung gabung karena saya sendiri lebih ke elektronika dan instrumentasinya ya. Berarti ini dekat sekali nih elektronika dan instrumentasi. Jadi dari sisi UAV, dari sisi drone seperti itu memang dari inti elektroniknya dan lain sebagainya. Dan proses pembinaannya ini memang cukup challenging karena tadi sudah disebutkan banyak sekali dari beberapa latar belakang dari mahasiswa, bahkan mungkin kita bisa memanage dan memahamkan bagaimana dari non science atau non teknik seperti itu bagaimana cara drone ini bekerja dan memandatkannya menjadi sebuah jadwal yang bagaimana memanajemen tim seperti itu. Lalu kalau dari dosen pembina di sini saya tidak hanya membina mahasiswa secara langsung, tetapi bagaimana mengkoordinasikan dosen-dosen yang lain. Karena di sini saya hanya sebagai ketua pembina dosen, sisi dosen yang nanti selain membagi sesuai kemampuan dari spesialisasi dari si dosen, di mana dosen ini kan nanti punya subspesialisasi sendiri yang dicocokkan dengan subtim yang nantinya akan berlomba. Sebagai contoh kayak VTOL, Vertical Take Off Landing, dia membutuhkan AI di dalamnya. Jadi bagaimana nanti AI masuk ke dalam robot dan lain sebagainya, lalu memberikan pembinaan ke semua yang ada di tim, menjelaskan dan lain sebagainya. Jadi prosesnya cukup challenging sebenarnya, tapi seru gitu ya kalau bisa dibilang. Tapi penasaran juga, maksudnya kan Mas Frisky kan dosen, teman-temannya mahasiswa. Teman-teman juga ada tanggungan akademik dalam hal ini pasti. Gimana caranya nyembangin antara akademik sama kompetisi yang mungkin Anda butuh latihan juga, butuh meeting juga tiap harinya. Mas Frisky? Oke, secara teknis bagaimana membagi kompetisi ini seperti apa? Karena kita bisa melihat bahwa kompetisi ini adalah salah satu bagian dari pembelajaran. Jadi memang itu menjadi salah satu KPI lah saya akan bilang, menjadi salah satu KPI bagaimana ini yang harus dituju. Dan kompetisi ini menjadi salah satu challenge juga. Lalu itulah kenapa hadir juga manajer dan lain sebagainya, itu membagi waktu kapan harus belajar secara akademis, kapan harus bisa nanti datang ke lapangan mencoba, karena prosesnya itu sangat panjang. Satu kali terbang dalam kurun waktu 1 bulan bisa 2-3 kali terbang dan lain sebagainya. Belum kalau rusak dan lain sebagainya, itu kan menjadi challenge. Nah, di sini memang mahasiswa ini menjadi tugasnya gitu ya. Bagaimana tidak hanya secara teknis tahu, pintar memahami secara teori, mengaplikasikannya, tetapi termasuk bekerja sama dalam tim, memanage waktu, termasuk memanage waktu dengan kapan dia ujian, kapan dia kuliah, dan lain sebagainya, kapan dia tesis, gitu, skripsi, dan sebagainya. Jadi sama-sama challenging ya, buat dosennya ataupun teman-teman mahasiswa. Iya. Tapi menarik tadi, 8 kali. Aku kan bilangnya 7 kali lebih ya juara umum, tapi ternyata 8 kali. Udah kayak, siapa Pak? Rudi Hartono seperti itu, all in one. Penasaran saya, gimana Mas Frisky menjaga kekonsistenan Mas Frisky membimbing mereka 8 kali berturut-turut itu nggak gampang loh, ibaratnya gitu. Apa yang membuat ini bisa menjadi konsisten, Mas? Jadi
yang bagaimana belajar ini belajar dari awal sampai akhir, terlebih lagi yang tadi disebutkan adalah konsisten. Jadi konsisten ini memang cukup challenging juga. Dari kami memang pasti ini yang pertama adalah memixkan di sini gimana? Ada angkatan yang sebelumnya yang sudah expert itu mengajari adik-adiknya yang baru kan. Tidak dalam satu kali rekrutmen itu tidak 100% mahasiswanya itu baru, tetapi ada beberapa yang sudah sekali atau 2 kali sudah pernah ikut sebelumnya. Jadi dengan cara regenerasi seperti itu terlihat seperti konsistensi yang cukup baik. Lalu mengajarkan apa saja sih yang mungkin secara teoretikal, karena secara teoretikal tidak ada di buku atau dan lain sebagainya. Karena yang sebelumnya mahasiswa angkatan kedua kita menyebutkannya atau bahkan angkatan ketiga itu sudah merasakan bagaimana kompetisi dan lain sebagainya, lalu mengajarkan ke mahasiswa adik kelasnya. Jadi dengan cara seperti itu akan menjadi sesuatu yang konsisten belajar dan lain sebagainya. Dan dan yang paling penting di sini adalah bagaimana cara mengajarkan ke mahasiswa baru ini mental juara itu seperti. Bener. Ini ya sebenarnya kuncinya. Betul. Emang harus gitu ya. Iya. Kita harus selalu punya mental juara. Kayak siapa Pak Hendri? Rudi Hartono. Iyalah, wes lali, wes. Ini kayaknya Pak Hendri juga udah haus pertanyaan juga. Enggak sih. Pak Hendri udah siap ya Pak ya? Nanya Alwi Farhan maksudnya. Lah apa meneh iki, Belum Pak kenal Hendri. siapa lagi itu ya Allah. Tapi Oke, lanjut ke Pak Hendri ya Pak Hendri, ya. Kalau ngomongin tim Gamma Force sendiri, mungkin kalau kita nanya ke Pak Hendri dari sisi universitas ya gitu ya. Dukungan universitas Pak untuk pengembangan tim mahasiswa seperti yang berprestasi seperti Gamma Force itu seperti apa gitu? Iya, jadi Gamma Force adalah salah satu dari 26 komunitas resmi ya yang ada di bawah Direktorat Kemahasiswaan bawah UGM, dan tentunya tadi ada banyak hal yang kemudian kita fasilitasi untuk mendorong dari talenta-talenta dari teman-teman di Gamma Force. Saya kira memang yang pertama jelas ya soal misalnya sporting, soal biaya ya meskipun juga ini juga jadi tantangan juga kita. Kemudian juga bagaimana kemudian jejaring untuk pendanaan itu juga bisa mungkin kita juga fasilitasi. Terus dan saya kira juga yang jelas ya ketika kemudian mereka punya prestasi, saya kira juga ada banyak insentif-insentif yang bisa mereka dapatkan ya, insentif mahasiswa berprestasi. Itu kan salah satu fasilitas dari kita untuk mendorong munculnya talenta-talenta muda di bidang Gamma Force ini. Dan tentunya juga yang saya kira penting, kan kita juga punya yang namanya rekognisi. Ya, rekognisi prestasi itu kan baik itu yang ekstrakurikuler maupun juga yang rekognisi prestasi sebenarnya bisa diajukan oleh teman-teman mahasiswa untuk nanti masuk ke sistem rekognisi sehingga nanti bisa diakui apakah ini nanti masuk di ekstrakurikuler ataukah mungkin nanti bisa masuk di misalnya rekognisi ya terkait dengan prestasi, misalnya bisa konversi ke SKS, konversi ke misalnya ya mungkin mata kuliah tertentu dan sebagainya. Tapi ini kan memang ada sistem di kita, sehingga nanti teman-teman mahasiswa yang berprestasi sebenarnya juga bisa masuk ke sistem itu, dan nanti tentunya akan kita dorong prodi-prodi juga untuk membantu fasilitasi terkait dengan konversi-konversi rekognisi tersebut. Keren banget. Tapi soal misalnya ini kan kontribusi dari Gamma Force kan sudah banyak sekali ibaratnya gitu ya. Prestasinya udah 8 kali berturut dan lain sebagainya. Dalam hal ini UGM bagaimana cara mengapresiasi tim Gamma Force ini Pak Hendri supaya tim-tim lain atau mungkin komunitas-komunitas lain juga bisa berprestasi seperti Gamma Force? Terinspirasi gitu. Iya, memang ya ada banyak hal yang memang kita lakukan ya biar kemudian apa yang dilakukan oleh teman-teman Gamma Force menjadi menginspirasi bagi teman-teman semua. Selalu ya tadi contohnya ketika misalnya tadi ya bagian-bagian dari konteks insentif prestasi terkait dengan misalnya ketika malam apresiasi juga bagian dari untuk mendorong teman-teman untuk ikut tertarik untuk Gamma Force ya. Kemudian juga misalnya upaya-upaya untuk kemudian mendorong mereka misalnya ya publikasi, saya kira juga bagian dari itu, sehingga juga kita juga bagian dari upaya yang kita lakukan sekarang ini bagian dari upaya untuk membranding Gamma Force sebagai salah satu komunitas yang bisa diandalkan. Kemudian juga banyak hal lain ya, misalnya yang kita lakukan misalnya ketika muncul nanti gelanggang Expo ya. Ya 27 sampai 29 Agustus dan bagian upaya 27 sampai 29 Agustus. Tahun ini? Iya, tahun ini. Iya, itu upaya untuk mencoba mengenalkan juga misalnya Gamma Force ya, salah satunya ke mahasiswa-mahasiswa baru. Dan UKM-UKM yang lain. Iya, dan UKM yang lain tentunya. Tapi Gamma Force salah satu yang juga menjadi penting nanti saya kira bisa ditampilkan di situ. Ini upaya untuk
dorong teman-teman mahasiswa untuk bisa terlibat di dalam Gamma Force itu. Setuju banget sih. Delek selalu menjadi pesta perayaan mahasiswa baru yang pestanya minat mahasiswa, ya Pak ya. Betul, mesti rame banget sih itu. Kita yang nggak mahasiswa baru aja Kita pengen join ya. Itu gitu. Kita pengen join UKM lagi sebenarnya, komunitas. Kalau saya join Gamma Force boleh nggak? Boleh. Oh boleh silakan. Asal masih mahasiswa. Oh gitu. Nggak ada batas usia. Oh gitu. Nanti saya jadi timnya Mas Friski aja, asisten gitu. Tapi ngomong soal prestasi, ada nggak yang berkesan dari 8 kali juara berturut-turut? Ketika kompetisi kemana? Atau di mana? Kalau dari saya pribadi, karena kan saya baru masuk Gamma Force ini di tahun kemarin 2025, jadi kompetisi KRTI 2025 ini perdana juga bagi saya, Mas. Dan langsung juara umum? Dan langsung juara umum, dan kebetulan lombanya itu langsung ke Padang. Dimana tahun kemarin ya kita tahu, mungkin dari teman-teman KRTI di univ-univ lain juga tahu bahwa awalnya itu kompetisinya itu masih bingung apakah akan diadakan atau enggak. Jadi untuk rules keluar, informasi keluar itu lumayan mepet dengan deadline-nya, dan itu tentu sangat-sangat challenging juga bagi kami karena dengan waktu yang terbatas, kemudian venue lomba diketahui di Padang yang di luar Jawa juga, berarti kan kita selain harus menyiapkan riset secara teknikal, tapi kita juga harus menyiapkan bagaimana memenuhi akomodasi teman-teman tim untuk berangkat ke Padang dan bisa berlomba dengan lancar gitu di sana. Dan yaitu perjalanan darat juga kita tempuh ke Padang, bahkan darat Mas. Dari Jawa? Dari Jawa. Jadi kita naik bis, kemudian nyebrang laut di Selat Sunda, kemudian lanjut lagi dari Lampung ke Padang. Itu semua menggunakan bis hampir 10 hari totalnya. Dari mulai berangkat, dari mulai berangkat lomba, kemudian pulang itu bahkan hampir total 10 hari. Tapi ya alhamdulillah tidak sia-sia karena ya kita bisa berhasil meraih berbagai prestasi dan juga meraih kembali gelar juara umum yang ke-8 kali gitu. Dan ya tentunya kita juga sebagai tim dan juga teman-teman yang berasal dari UGM itu kita sangat bangga bahwa ya walaupun perjuangan kita tuh benar-benar ya capek, tenaga, waktu, pikiran, tapi semuanya terbayarkan di Padang seperti itu. Itu kalau kalian sebelum lomba tuh ini nggak sih? Ada uji coba di tempat barunya gitu nggak sih? Di tempat baru di Padang maksudnya? Iya. Di lokasi yang mau dipakai gitu. Kalau tahun kemarin itu tidak ada Mbak, karena cuaca di Padang itu H-1 lomba itu hujan. Jadi tidak memungkinkan ketika dilakukan tes flight ya. Deg-degan juga ya Kak. Ya karena kita kan biasanya ngetesnya di Jogja gitu. Angin Jogja dan angin Padang kan mungkin beda. Nah itu makanya aku mikirnya tuh gitu. KRTI pertama dulu di Jogja nggak sih? 2013 ya. 2013 itu pertama di Bandung, terus kemudian 2015 sepertinya UGM Pak. Iya, di UGM, Jogja Bandung. itu. Yang pertama kali kita Di Gunung Kidul bukan Iya. ya Pak? Iya 2022. Udah ikut Iya. itu. Iya. Ya ampun. Luar biasa. Aku jadi ingat. Pas COVID juga kita kayaknya jadi tuan rumah ya? Waktu itu. Timnas itu. Timnas atau PKM gitu. KRT juga gitu ya? Oh iya. Nah ini aku mau nanya ke Mas Friski. Mas, dari tahun berapa tadi membina? 2015. 2015 sampai sekarang. Ya. KRTI tahun baru berapa yang paling menantang? Pas COVID kah atau pas apa? Atau pas efisiensi ini kah? Enggak. Yuk. Efisiensi ya jelas. Sangat kali menantang sekali, challenging sekali. Di mana itu malah mengajarkan ilmu baru bagaimana mahasiswa itu berhemat. Betul. Iya, manage yang ada gitu. Manage yang ada. Membatasi prestasi ya. Betul, karena memang dari segi biaya dan lain sebagainya kan memang dihemat, lalu kemudian lombanya yang semakin banyak, bahkan divisi-divisinya, bahkan lomba jenis lombanya itu juga Malah makin banyak. Ya, dari makin misi-misinya semakin banyak, semakin berubah misi itu kan kebutuhan komponen dan lain sebagainya kan bertambah. Kalau yang paling menarik ya jelas yang pertama kali saya join seperti itu, dan yang tadinya kalau dulu pernah dibilang bahwa divisi saya itu dulu di vertical take off landing itu tidak pernah juara sama sekali gitu ya. Oh gitu. Ya, Pecah telur berarti pecah tahun telur itu sekitar 2016 ya kalau tidak salah itu. Langsung saya masuk, alhamdulillah saya rubah semuanya di situ. Yang biasanya nggak pernah dapat, agak malas-malasan nih mahasiswanya gitu, saya gembleng gitu, meeting terus nyoba gitu. Alhamdulillah itu walaupun belum juara 1 itu juara 2 ya, dapat perak kalau nggak salah itu, tapi poinnya hanya beda 1 poin sama juara. Nah itu mungkin yang paling berkesan bagi itu. Tapi kalau boleh tahu Mas Friski, inovasi apa yang sedang dikembangkan Gamma Force sekarang? Kalau inovasi yang sedang dikembangkan sebenarnya ada dari beberapa divisi. Ada beberapa divisi memuat inovasinya sendiri. Sebagai contoh dari long range itu bagaimana inovasinya itu membuat sebuah pesawat yang
tahan lama, jarak tempuhnya. Berarti ini Gamma Force ini tidak hanya satu drone ya? Iya. Tidak. Jadi sebanyak Iya. drone ya? Iya, Itu kan Iya, tadi betul. disebutin ada 5. Dengan 5 pesawat. Jadi ada 5 pesawat berbeda dengan misi berbeda. Iya. Dan semuanya itu ada inovasinya sendiri-sendiri. Yang teknologi development itu bagaimana teknologi yang ada di drone ini dipresentasikan, ya mirip-mirip Timnas seperti itu. Dikembangkan secara mandiri seperti Mandiri ya? Terus lalu yang kedua di bagian VTOL karena misinya berubah-ubah, penambahan teknologinya, AI-nya masuk ke sana, lalu fixed wing bagaimana, dropping, lalu racing plane bagaimana, adu kecepatan semakin cepat itu seperti inovasinya berbeda. Iya sih betul. Dulu aku juga ingat waktu KRTI pertama aja tuh kayak gitu. Bukan kok pertama sih? Bukan. Maksudnya pas di Jogja. Itu kayak gitu loh. Itu berarti 5 pesawat itu kan pilotnya beda-beda. Beda. Nah, itu salah satu seleksi untuk menjadi pilotnya itu cukup sulit nggak? Kalau berdasarkan pengalaman saya ketika rekrutmen itu saya juga melihat dari divisi pilot itu lumayan sulit karena yang pertama jelas harus ada itu mentalnya sih Mbak. Ya kan dia panglima tempurnya Nah iya, ya karena gitu. dia jadi Maksud satu-satunya aku. kunci gitu loh yang mengendalikan pesawat. Kalau pesawat ada apa-apa ya harusnya pressure di dia semua gitu kan Mbak. Itulah. Nah, itu. Jadi menurut saya yang paling challenge ini gimana benar-benar bangun mentalnya itu, mental dan juga mental juara dan juga tanggung jawabnya ketika diamanahi memegang sebuah wahana seperti itu. Oh gitu. Kalau misalnya tiba-tiba di tempat acara, katakanlah pernah belum dapat pengalaman perubahan secara signifikan, misalnya tiba-tiba kategorinya ini, tiba-tiba ada tambahan instruksi untuk ini, pernah nggak? Kalau di venue perubahannya nggak langsung di venue, tapi semisal nih Mas, kan biasanya kita tuh mengacu dengan rules tahun sebelumnya ketika riset. Nah, kemudian H-1 bulan lomba ternyata rules keluar dan itu ada banyak perubahan gitu. Misal maksimal bobotnya harus jadi berapa kilo doang gitu yang sebelumnya padahal pesawat kita udah cocok nih di misal beratnya 8 kilo katakanlah. Terus kemudian dipangkas menjadi 4 kilo. Nah, itu kan bener-bener challenging karena harus memangkas setengah sendiri gitu, Mas. Itu terus kemudian ketika jarak tempuhnya itu harus ditambah. Berarti kan kita harus memikirkan gimana sinyalnya ini agar tetap bagus kalau ditambah. Nah, itu baterai juga ya. Ya lumayan challenging karena kalau misal hamil 1 bulan atau 2 minggu gitu ya benar-benar harus kerja keras sih semuanya gitu. Benar-benar. Tapi tenang lah ada Mas Firsi. Menurut kamu Mas Firsi gimana jadi pembina? Loh. Tidak apa-apa. Ini mau dijudge nih, wah. Mana ayo? Semua Kayak Sam Priadi gitu. Biasanya aku lihatnya ada titik-titik di ujung doa. Jadi menurut kami semua pembina dan pembimbing Gamma Force ini ya alhamdulillah support lah ke kita baik dari segi mungkin bantuan riset, dana riset, kemudian bantuan ilmu-ilmu juga yang kita implementasikan di UFI dan kemudian ya menemani kita bahkan maksudnya untuk mengurus administrasi dan lain-lain gitu kan juga butuh bantuan dari dosen pembina dan juga ya tentunya bantuan dari universitas juga ya, alhamdulillah kami dapatkan juga gitu loh Mas untuk mendukung Ngeri kali loh. Wah, dosen Henry. pembina. Tepuk tangan teman-teman. UGM juga support, pokoknya senang lah jadi tim Gamma Force. Dan menjadi kolaborasi yang penting ya Pak ya antara universitas, pemerintah, industri, komunitas Stakeholders lainnya dalam itu mendorong pasti. inovasi Iya. mahasiswa betul. Iya, betul. Tapi sejauh ini dukungan dari UGM kerjasama sama instansi pemerintahan mitra. Gimana Pak? Yang ini memang sedang kita dorong juga ya soal hilirisasi inovasi itu kan menjadi penting ya. Jadi tantangan kita karena banyak kemudian ketika lomba selesai. Nah, itu PR-nya adalah bagaimana kemudian mendorong hilirisasi inovasi itu biar kemudian juga sustainability-nya itu yang ya paling enggak biar inovasinya itu bisa diserap oleh industri dan sebagainya. Betul. Itu. Betul, betul. Selama ini aku juga mikir gitu Pak. Berarti itu juga yang menjadi pikiran kita semua ya gitu. Iya. Bahwa supaya teknologi ini tidak hanya berhenti pada saat kompetisi itu saja. Iya, betul. Tapi menjadi teknologi tepat guna untuk masyarakat. Betul. Tapi melihat kondisi Indonesia enggak deng, yuk lanjut pertanyaan selanjutnya. Ya Mas, saya masih ke Pak Hembri aja. Maksudnya berarti tim Gamma Force ini menjadi salah satu mungkin ya apa ya tumpuan batu loncatan juga mungkin untuk kemandirian teknologi yang unggul di Indonesia gitu ya. Iya, saya kira teman-teman Gamma Force saya kira sudah cukup luar biasa ya untuk inovasi kreativitas dan sebagainya. Tinggal bagaimana kemudian tadi mempertahankan ini dan juga tadi melakukan hilirisasi sehingga ini benar menjadi unggulan untuk tadi ketahanan teknologi kita. Kan misalnya tadi produk-produk
drone atau apa pesawat tanpa awak itu kan sebenarnya juga luar biasa. Iya, iya. Kalau kemudian itu bisa dikaitkan dengan konteks konsep pertahanan keamanan kita. Oh, Nah, itu yang Pak mungkin- Prabowo, Pak Menhan, tolong bisa disaksikan Iya. semuanya hari ini. Atau mungkin Pak Mendikti Saintek juga boleh, gitu ya. Atau Silahkan. mungkin Perusahaan-perusahaan. Oh, Pak Seskap ya, karena ayo. semua pintu kan masuknya lewat Pak Seskap ya. Betul. Silahkan. Berarti boleh. melihat teman-teman yang sekeren tim Gamma Force ini masih optimis ya Pak Indonesia akan Ya masih berjaya optimis di- karena kemarin barusan juga dipanggil ke Jakarta ya minggu kemarin Oh iya. untuk pameran produk mereka. Nah, harapannya Oleh kementerian, Oke. ya itu nanti bisa cerita Mas Fadil ya kira-kira. ya jadi- cerita dong Mas Bill kemarin Ya, gimana? kemarin itu ada acara dari Kemendikti Pelmawa lah, dari Pelmawa itu mengundang beberapa universitas dengan tim-timnya. Jadi misal dari Universitas Gajah Mada itu yang diundang adalah kami dari Gamma Force karena telah menorehkan prestasi yaitu juara umum 8 kali KRTI dan kemudian beberapa juara di internasional. Terus dari universitas lain dengan spesialisasi robot tertentu juga diundang ke sana dan ya kami diundang untuk sebuah acara pameran mungkin ya, pameran bagaimana robot yang dikembangkan menggunakan AI itu bisa membantu kehidupan sehari-hari kita gitu dari segala aspek seperti itu, Mbak. Oh gitu. Berarti Mas, aku langsung nanya ke Mas Rizky ya dari menanggapi Mas Fadli tadi. Berarti setiap tahunnya itu pasti akan ada perkembangan-perkembangan teknologi terus ya yang harus diikutin ya. Misalnya kayak sekarang kan AI gitu-gitu. Ya, kalau kita berbicara tentang inovasinya yang jelas dari Gamma Force terlebih lagi dalam satu divisinya juga ada teknologi development di mana harus ada ide yang fresh nih, harus ada ide yang baru nih. Itu yang pertama. Yang kedua memang karena kebutuhan. Jadi tidak hanya lomba saja, Gamma Force juga terkadang ada informasi dari industri mau masuk bagaimana tolong dong dibuatkan drone yang seperti ini. Bagaimana inovasi-inovasinya itu juga harus diimplementasikan ke sana. Terlebih lagi kebutuhan industri ini cukup variatif ya, variasinya banyak sekali. Terlebih lagi AI ini sedang happening dan lain Kayak di sebagainya. government AI ini AI, happening ya Kak ya. Betul. Dan misi-misi apa yang dibutuhkan oleh industri juga sekarang tidak hanya drone saja seperti itu. Ini drone yang harus bisa melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatunya ini adalah bagaimana inovasi-inovasi tersebut masuk bisa diimplementasikan ke dalam drone-nya. Oh, dari kelima produknya Gamma Force nih yang paling banyak dapat piala tuh yang apa? Yang paling banyak dapat piala Racing. fixed wing. Itu yang gimana tuh fixed wing? Fixed wing itu misinya ada 3. Jadi nanti dia melakukan pemetaan udara, kayak misal mengukur lahan, memetakan aliran sungai. Terus kemudian nanti di tengah-tengah pemetaan itu juga akan melakukan dropping paket. Jadi menjatuhkan sebuah paket gitu. Jadi simulasinya kalau misal ada bencana yang tidak bisa kita capai dengan jalur darat itu harapannya bisa menggunakan drone. Nah, kita mensimulasikan itu. Kemudian juga melakukan surveillance atau pemantauan di sepanjang aliran sungai itu yang bahkan hampir mencapai 7 sampai 8 kilo kita pemetakan. Oh, oke. Dan fixed wing ini kan juga di-upgrade versinya menjadi kan kita pernah beberapa kali juara internasional. Nah, itu berbasis fixing lalu kemudian ditambahkan inovasi untuk dropping, bagaimana mengejar pesawat musuh dan lain sebagainya itu juga diimplementasikan ketika lomba internasional. Dan kita juga juara ya waktu itu. Terakhir kemana Mas yang internasional? Internasional terakhir ke Turki kalau tidak salah. Turki ya. Tahun berapa itu? Turki. 2024. 24 ya. Efisiensi pokoknya. Ya efisiensi sudah efisiensi ya seperti itulah. Iya. 5-5-nya ikut semua di Turki. Hanya satu tim. Oh, hanya Yang satu itu tim. tadi ya? Yang fixed wing tadi ya. Oh, oke. Tapi Mas Menarik Rizky ini sekali menarik loh sih ya. Apalagi Mas Rizky kan airlines ya berkutannya juga dengan AI. Tantangan terbesar apa Mas Rizky untuk mendampingi teman-teman Gamma Force? Tantangan terbesar adalah bagaimana ya lebih tepatnya mengajari. Lebih tepatnya bagaimana mahasiswa ini tidak hanya bisa saja tetapi termasuk bagaimana bekerja dalam tim lalu membuat bisa membuat suatu produk yang ini menjadi karya bersama dan bisa dipakai entah itu lomba entah itu apapun. Jadi di Gamma Force ini bagaimana menciptakan suatu prototipe produk yang ini sesuai kebutuhan lomba dan sesuai kebutuhan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana cara berkomunikasi. Berkomunikasi tidak hanya dengan teman, tapi juga dengan dosen pembimbing, lalu bagaimana dengan Ditmawa dan Direktorat
kemahasiswaan dan lain sebagainya itu kan juga perlu ya seperti itu ya. Banget, gitu ya. karena setiap generasi juga punya tantangan berkomunikasi tersendiri, betul. Betul, dan terkadang kekurangan di bagian komunikasi ini bisa menjadikan tim ini walaupun pinter semua tapi nggak bisa komunikasi itu kan juga susah. Jadi Bener, itu setuju juga banget. tantangan Nunjuk-nunjuk. yang sedang Emang betul-betul. Komunikasi sepertinya memang menjadi topik yang sangat menarik ya selalu ya. Nyintel siapa kamu Mbak ini? Hah? Nyintel siapa? Oh enggak ya, udah. Enggak, diri sendiri. Betul. Gitu. Tapi buat Mas Rizky lagi, apa harapan Mas Rizky untuk tim Gamma Force ke depannya? Kan nggak mungkin lomba terus gitu, tapi mungkin ada keberlanjutan, entah dari drone-nya kah, entah itu dari timnya kah, entah itu mungkin dari keberlanjutan dukungan dari UGM dan lain sebagainya. Harapan saya sendiri untuk Gamma Force itu sendiri yang pertama tetap menjadi tempat bagi mahasiswa menimba ilmu, lalu kemudian berkolaborasi, lalu join tadi berkomunikasi, lalu kemudian dari harapannya adalah ya tetap eksis saja dan tetap juara terus. Bagaimana tadi kita berbicara ketahanan teknologi seperti itu ya. Harapannya Gamma Force ini bisa mewujudkan menjadi salah satu media mahasiswa bisa mengenal ketahanan teknologi, bahkan membuatnya dan belajar memenuhi ekspektasi mungkin dari Indonesia itu sendiri tentang kebutuhan ketahanan teknologi. Wah, amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, ini kalau Pak Hembri nih, Ya. kalau boleh menitipkan pesan gitu kepada teman-teman mahasiswa gitu yang ingin terjun di dunia riset dan inovasi itu, apa yang ingin Bapak sampaikan? Secara khusus atau secara umum? Bebas, Iya. boleh secara Jadi khusus dulu. memang yang pertama adalah tadi komitmen ya, passionnya itu harus ada. Jadi kalau tanpa ada komitmen kadang-kadang kan ya mereka hanya bertahan sesaat, ya, dan passionnya itu menjadi penting. Itu yang kita cermati. Jadi kalau dan dua-duanya saya kira harus berjalan paralel ya terkait dengan komitmen, passion, jangan sampai dia meneliti itu terus kemudian selesai. Jadi memang harus fokus of interest-nya harus dimulai dari awal. Yang kedua memang tadi sejauh mana dukungan dari keluarga. Karena juga banyak juga misalnya kadang-kadang saya pengalaman dia jadi aktivis terus sama orang tuh jangan terlalu lama jadi aktivis atau apa misalnya. Nah, itu yang saya kira juga harus ada dukungan ekosistem ya baik di level keluarga maupun level lingkungan terdekat atau tadi misalnya pacar, nanti pacar sibuk riset terus ditinggali. Kebanyakan ikut UKM gitu kan, jadi nggak sempat pacaran. Iya, itu buat pesawat itu terus lupa pacarnya itu ya perlu dukungan ekosistem ya. Iya. Ketawa berarti bener. Iya kan Saya Pak? kira Terus termasuk juga perguruan tinggi tentunya ya. Nanti kita akan berusaha ya untuk selalu menjadi benteng atau menjadi ekosistem dari tadi mendorong terbentuknya talenta-talenta di bidang ini saintex ya khususnya karena kaitan dengan Gamma Force. Itu yang menurut saya mungkin menjadi urgent untuk kita dorong ke depan. Dan yang menjadi penting memang mendorong tadi anak-anak untuk intens ya untuk kemudian bisa ikut terlibat kegiatan-kegiatan ini dan kita harapkan bahwa memang selalu kita upayakan ya wadah UKM, wadah organisasi mahasiswa UKM selalu untuk inklusif ya. Jadi makanya kan tidak hanya dari satu bidang tapi dari berbagai bidang ilmu sehingga tadi muncul komunikasi dan kolaborasi. wah, keren. Terima Betul. kasih Pak Hendri. Penting banget ya Pak memang ekosistem itu ya, Ya, dari yang paling kecil sampai Betul. Komunikasi paling sih yang besar. paling penting juga itu ya. Komitmen juga itu penting. pokoknya. semua berarti Semua ya, benar-benar. gitu kan Pak. Yes. Buat Fadli, kalau boleh gambarin Gamma Force dalam satu kalimat, kamu bakal ngomong apa ke Gamma Force? Satu kalimat loh Fadli. Sesuai dengan slogan UGM yaitu mengakar kuat dan menjulang tinggi. Jadi kami di Gamma Force ini mengakar kuat dalam artian kami secara kekompakan, kekeluargaan benar-benar bareng-bareng melakukan riset untuk menjulang tinggi. Artinya apa? Untuk berprestasi dan membanggakan alma mater kita Universitas Gadjah Mada. Elo. Jawabannya bagus-bagus semua. Inilah bukti tim riset UGM. Ya itu pokoknya Mbak ya. Keren ya Dit, Iya, keren gitu. maksudnya ya. Seneng banget sih hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dan Pak Hembri juga dari Gamma Force gitu. Kita semua jadi tahu Gamma Force itu kayak apa, prestasinya ternyata luar biasa, Betul. tujuannya juga sangat mulia dan Yes. seneng banget sih, optimis ya Pak ya. Iya, betul. Indonesia merasa kayak
ini tuh kayak oase gitu loh Iya. podcast kita tuh siang hari ini gitu di Betul tengah sekali. segala hal yang sedang terjadi di antara kita semua. Betul, teman-teman. karena memang orientasi mereka saya yakin tidak hanya untuk perlombaan atau kompetisi, tapi juga untuk masa depan teknologi Indonesia. Oh, so romantis banget, ya sweet. ampun. Bener banget. Semoga terdengar ya sampai sana, sampai atas gitu ya. Oke, Itu dan harap itu doa kita semua juga gitu. Iya, Dan betul. untuk Mas Fadli, Mas Rizky dan Pak Hempri, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Ya. untuk ngobrol-ngobrol sama Ya. kita di podcast edisi kali ini. betul. Dan untuk kawan UGM semuanya yang mendengarkan podcast kita hari ini, jangan lupa untuk kalian bantu share juga ke segala macam platform media sosial kalian supaya kita tetap semangat untuk memproduksi podcast selanjutnya. Yes, betul sekali. Dan kita berjumpa lagi di episode podcast berikutnya. Kita akan hadirkan tentunya narasumber dan topik yang menarik untuk bisa kita bahas, kita diskusikan, kita share ke semua yang ada di seluruh Indonesia ini ya. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Dadah. Bye. Halo kawan UGM. Kita jumpa lagi